Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya ini adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu para sahabat tercengang ya, luar biasa dengan penafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin di jilid yang kedua, alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang anjuran untuk memperbanyak amal soleh pada lanjut usia. Ketika lanjut usia, seharusnya kita ini lebih banyak lagi ya, lebih intens gitu, lebih memperbanyak zikir, lebih memperbanyak bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Jangan sampai nanti di akhirat ketika kita ditanya usiamu kau habiskan untuk apa, kita nggak bisa jawab nanti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi nanti di akhirat kita nggak ada alasan lagi nanti. Oh, saya belum bisa ini, saya belum pernah mendengarkan tentang ini, nggak ada nanti. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama ini. Kita lanjutkan saja ya pada hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak lagi menerima uzur, tidak lagi menerima alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Itu ya. Ada juga di riwayat yang menyebutkan bahwa ketika dia baru balik, ketika dia sudah balik ya, bahkan ketika dia menjelang wafatnya. Jadi nanti di akhirat ketika dia ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Kenapa tidak bisa sholat? Kenapa tidak bisa berwudu? Kenapa tidak paham tentang agama? Hal-hal yang terkecil dalam Islam. Jadi seseorang diminta nanti pertanggungjawaban atas umur yang telah diberikan kepada. Mudah-mudahannya kita dapat menggunakan umur kita ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memahami agama kita ini. Jangan seperti orang-orang terdahulu, ketika mereka diberikan umur yang panjang, justru itu yang membuat hati mereka semakin keras, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Sekali lagi, sebelum kita mati, maka kita gunakan umur kita yang Allah berikan kepada kita ini. Sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah, kita hendaklah gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Perbanyak zikir, perbanyak belajar tentang syariat-syariat ini, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia, insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu mengajakku bersama para sahabat senior yang pernah mengikuti perang Badar. Dan seolah sebagian mereka menyaksikan keberadaanku dengan berkata, kenapa pemuda ini diikutsertakan dengan kita? Padahal kita juga memiliki anak-anak yang sebaya dengannya. Kemudian Umar berkata, sungguh pemuda ini seperti yang kalian saksikan. Kemudian pada suatu hari, Umar kembali mengundangku dan mengikutkanku dengan mereka. Dan menurutku, Umar mengundangku kala itu untuk menunjukkan kelebihanku kepada sahabat-sahabat senior ini. Kemudian Umar berkata, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini hadis ini ya, ketika Ibnu Abbas waktu itu ya masih muda lah,
ikut rapat, ikut nimbrunglah dengan para sahabat-sahabat senior pada saat itu. Dan sebagian sahabat senior mengatakan, loh kok anak ini ikut sih di sini? Nah, padahal kita kan juga punya anak yang sebaya dengan dia. Itu artinya apa? Ya Ibnu Abbas masuk aja main, gak usah nimbrung dengan sahabat-sahabat senior, gak usah ikut rapat lah kalau bahasa kita sekarang. Ya. Akan tetapi luar biasanya Umar ini, beliau ingin menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini bukan hanya sekedar anak kecil, tetapi Ibnu Abbas ini Masya Allah luar biasa. Buktinya apa? Ketika ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat senior, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagian mereka mengatakan, ya, oh kalau ini, kalau kita mendapatkan kemenangan, berarti kita harus istighfar. Kita harus memuji Allah. Itu kata sebagian para sahabat. Sebagian sahabat ada yang terdiam. Lalu kemudian ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas Umar mengatakan, apakah sama pendapatmu dengan sahabat-sahabat senior yang ini? Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak. Lantas bagaimana menurutmu tentang ayat ini? Kata Umar bertanya kepada sahabat yang masih muda pada saat itu. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya ini adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika pada saat itu para sahabat tercengang, ya, luar biasa dengan penafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jangan menyepelekan anak kecil ya, jangan menyepelekan anak muda. Karena kadang sebagian di kita ini menyepelekan anak muda, apalagi kalau ikut rapat misalnya, tidak meminta pendapat anak yang muda. Padahal terkadang anak muda ini lebih kreatif, lebih tajam akalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, setelah turun ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan sholat kecuali beliau mengucapkan dalam sholatnya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini lebih sering diucapkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi menjelang hidup beliau ya, di akhir-akhir hidup beliau banyak mengucapkan kalimat ini, subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu juga dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Allah azza wajal terus menerus menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjelang wafat, bahkan bertambah banyak di saat beliau menjelang wafat. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburannya sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Jadi hati-hati ya bagi kita ini, bagi kita yang umurnya yang sebentar lagi akan mati, hati-hati dengan apa yang akan kita lakukan. Sebab terkadang kita melihat orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan, tetapi di akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Justru sebaliknya, ada orang yang melakukan di sepanjang hidupnya itu melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi catatan takdir ya, di menjelang wafatnya itu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan kita bersedekah, dan dalam keadaan baik lainnya. Ya. Nah, walaupun ya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ada orang yang meninggal di waktu muda, ada orang yang meninggal waktu dewasa. Ada orang yang meninggal di umur yang 60 tahun, bahkan 70 tahun. Terlepas daripada itu, yang menentukannya nanti adalah di akhir, di ujungnya ya. Ketika kita meninggal tersebut, apakah kita dalam keadaan baik atau justru dalam keadaan melakukan kemaksiatan, nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari
perkara-perkara yang demikian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.